Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1098 versi bajak lautnya sudah rilis. Dan tanpa basa-basi lagi, inilah segmen full story-nya. Judul chapternya adalah kelahiran Bonnie. Ya, di chapter ini akan menunjukkan masa kecil Bonnie. Ya, walaupun Bonnie yang sekarang aslinya memang masih kecil sih. Lalu untuk bagian covernya menunjukkan sosok Brooke yang sedang memainkan gitar bersama belut listrik. Oke, lanjut kita masuk ke halaman pertama. Chapter dimulai dengan menunjukkan perkembangan pasukan revolusi pada masa penyelamatan orang-orang di kerajaan Goa. Ketika para eksekutif ada di kerajaan Goa, pasukan revolusi yang ada di South Blue meminta bantuan. Ivankov menyatakan jika mereka sedang sibuk dan tak bisa memberikan bantuan. Namun dengan wajah seriusnya, Kuma menyatakan siap untuk segera berteleportasi dan membantu pasukan di South Blue. Nah, setelah insiden penculikan Ginny, Kuma terlihat semakin ganas. Dia bersedia untuk berteleport ke berbagai tempat agar bisa membantu dalam pertempuran. Kita pun mendapatkan kabar bahwa orang yang telah menculik Ginny adalah seorang Tenryubito, dan Ginny dipaksa untuk menikah dengannya. Lanjut ke halaman 2. Di sini Kuma yang mendengar bahwa Ginny diculik oleh Tenryubito tidak bisa berbuat banyak. Tentu jika menyerang Marijua sendirian hanya akan menyerahkan nyawa saja. Jadi karena hal itulah Kuma dan pasukan revolusi tampaknya pasrah dengan keadaan Ginny. Nah, kembali pada pertempuran di South Blue. Karena bantuan dari Kuma, pasukan revolusi berhasil memenangkan pertempuran itu. Namun karena kelelahan dan terluka, Kuma tak bisa berteleport untuk pulang. Dia pun akhirnya menggunakan kapal. Nah, lanjut ke halaman 3. Di sini menunjukkan masa 2 tahun setelah insiden penculikan Ginny. Terlihat sebuah kapal mendekati kerajaan Sorbet. Orang di kapal itu berkata, "Kita sudah hampir sampai, Bonnie." Nah, orang di kapal itu ternyata adalah Ginny. Dia pun menghubungi pasukan revolusi setelah sampai di kerajaan Sorbet. Dragon, Kuma, dan Ivankov sangat terkejut ketika Ginny menghubungi mereka. Tapi sayangnya itu adalah kata-kata terakhir Ginny. Ginny mengaku sedang sakit dan sekarat sehingga dia dibuang oleh Tenryubito. Kuma sangat terkejut ketika mendengar keadaan Ginny yang buruk. Dia pun berkata akan segera berteleport ke lokasi Ginny berada. Lanjut ke halaman 4. Di sini Ginny merasa Kuma tidak akan bisa datang tepat waktu. Dia pun mengucapkan kata-kata terakhirnya. Ginny berkata jika sampai saat ini dia tetap mencintai Kuma. Dan Ginny menitipkan Bonnie kepada Kuma agar Kuma bisa merawat dan menjaganya. Nah, Kuma pun diperlihatkan sudah berteleport ke lokasi Ginny berada. Dia yakin jika Ginny ada di kerajaan Sorbet. Nah, setelah sampai, Kuma langsung berteriak-teriak untuk mencari keberadaan Ginny. Lanjut lagi di halaman 5. Kuma menyaksikan Ginny sudah tiada dengan kulit yang mengeras seperti batu. Hati Kuma pun sangat hancur. Dia mengenang masa lalunya dengan Ginny. Kuma teringat saat Ginny mengajaknya menikah dan berharap mereka akan bisa hidup bahagia. Air mata Kuma pun mengalir deras sambil mendekap tubuh Ginny yang sudah tiada. Lalu para tetua di kerajaan Sorbet menyerahkan bayi bernama Bonnie kepada Kuma. Mereka berkata bahwa Ginny mengorbankan hidupnya agar bisa menyelamatkan Bonnie. Lanjut ke halaman 6, kita melihat Kuma menerima Bonnie dengan linangan air mata. Lalu dia membaringkan Ginny untuk peristirahatannya yang terakhir. Kita bisa melihat Kuma di depan batu nisan Ginny. Kemudian Kuma meminta bantuan pada orang tua untuk merawat Bonnie karena dia harus bolak-balik membantu pasukan revolusi. Nah, di halaman 7 kita melihat Bonnie yang masih bayi punya nafsu makan sangat besar. Kuma pun menduga Bonnie akan doyan makan seperti Ginny. Bonnie pun perlahan tumbuh besar. Kuma terlihat memainkan 2 peran. Satu sebagai ayahnya Bonnie dan satu lagi sebagai pasukan revolusi yang ikut bertempur. Lanjut ke halaman 8, masih menunjukkan peran ganda Kuma sebagai ayahnya Bonnie dan sebagai petarung yang tangguh.
Di sini juga diperlihatkan momen ketika Kuma melatih Sabu. Kemudian suatu hari Kuma menyadari hal yang sangat gawat. Itu disadari Kuma ketika melihat Bonnie terkena cahaya matahari. Ya, di halaman 9 Kuma menunjukkan batu biru muncul di pipi Bonnie. Itu adalah penyakit yang sama diderita oleh Ginny. Kedua rekan Kuma pun segera mencari dokter untuk memeriksakan keadaan Bonnie. Tapi dokter di daerah itu tidak tahu menahu tentang penyakit langka yang diderita oleh Bonnie. Selanjutnya Kuma meminta resign dari pasukan revolusi karena harus menjaga Bonnie yang sedang sakit. Dragon pun memaklumi keadaan Kuma. Bahkan Dragon akan mencarikan dokter yang bisa menyembuhkan Bonnie. Nah, lanjut ke halaman 10. Di sini Bonnie berusia 5 tahun. Dia tumbuh menjadi gadis yang pemberani dan galak. Dia diledek teman-temannya karena tak bisa terkena cahaya matahari. Lalu Bonnie pun menghajar mereka. Kemudian di halaman 11 Kuma mengingatkan Bonnie agar tidak pergi keluar. Bonnie pun menuruti keinginan ayahnya. Selanjutnya Bonnie merasa kesal karena batu biru di pipinya itu membuatnya jadi bahan ledekan. Namun Kuma mengatakan bahwa mereka semua hanya iri kepada Bonnie yang punya perhiasan berupa batu biru. Oke, selanjutnya di halaman 12 Kuma terlihat membawakan mainan dan buku-buku kepada Bonnie agar dia tak bosan berada di dalam rumah terus. Mereka pun lalu membaca sesuatu tentang Pulau Langit. Dan Bonnie mengatakan bahwa dia akan dekat dengan matahari jika sampai ke Pulau Langit. Bonnie pun berharap bisa bertemu Nika. Nah, Kuma dan Bonnie lalu menari diiringi suara genderang kebebasan Nika. Di sini Kuma berjanji akan berpetualang bersama Bonnie ketika usia Bonnie sudah mencapai 20 tahun. Namun akhirnya Kuma mendapatkan kabar buruk dari dokter yang memeriksa Bonnie. Menurut dokter itu, Bonnie menderita penyakit Sapphire Scale dan penyakit itu belum bisa disembuhkan. Meskipun Bonnie tak terkena cahaya alami, penyakitnya akan tetap menyebar dan dia akan mati pada usia 10 tahun. Selanjutnya di halaman 13, Kuma sangat terpukul dengan fakta itu. Lalu ternyata Bonnie sudah mendengar perkataan dari dokter tersebut. Namun di sini Bonnie malah salah paham. Menurutnya dia akan sembuh pada usia 10 tahun. Nah, di halaman terakhir yaitu 14, Kuma terlihat tak mampu mengatakan hal yang sebenarnya kepada Bonnie, sehingga dia hanya mengiyakan anggapan Bonnie yang merasa akan sembuh pada usia 10 tahun. Lalu di akhir chapter ada kabar buruk, yaitu Raja Bekori datang kembali ke kerajaan Sorbet dan dia membakar rumah-rumah penduduk. Para penduduk yang tak berdaya meminta bantuan kepada Kuma. Kuma pun tampak terkejut karena ada masalah baru yang segera datang. Oke, itu aja pembahasan untuk full story chapter 1098 ini. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih.